Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis proposal untuk bab 3. Yang kali ini kita mulai dari skripsi yang pertama, yaitu jenis penelitiannya adalah kualitatif ya. Bab 3 ini dengan judul metode penelitian ya. Di sini sudah benar menggunakan huruf kapital semua, dicetak tebal, letaknya di tengah. Kemudian ada subbab 3.1 jenis penelitian. Ini sudah benar ya, di enter satu kali. Kemudian memulai paragraf ya dengan menjorok, ini sudah benar, diawali dengan huruf kapital. Nah, yang perlu diperhatikan adalah paragraf ini hanya terdiri dari 2 kalimat, sedangkan minimal sebuah paragraf itu ada 3 kalimat. Nah, di paragraf yang pertama ini hanya terdiri 2 kalimat. Kemudian paragraf yang kedua ini sudah benar ya, rincian ya. Rinciannya setelah penomoran 3.1 berikutnya adalah 1 ya. Rinciannya 1 menggunakan angka, kemudian disertai titik ya. Tapi ini agak dirapikan. Nah, angka satunya ini lurus ke C ya. Oke. Kemudian paragraf yang ketiga sudah benar. Kemudian ini ada titik ya, kurang titik di 2009.2 37 kurung tutup titik ya. Paragraf berikutnya ini hanya terdiri dari 1 kalimat ya. Ini harus dihindari. Yang kedua adalah subbab yang kedua adalah 3.2 tempat dan waktu penelitian. Nah, ini judulnya sudah benar ya, tempat dan waktu penelitian. Maka di sini dijelaskan tempatnya dulu, baru waktu penelitian. Nah, di sini sudah dijelaskan penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan tempat ya. Jika itu perpustakaan kemudian diikuti dengan nama perpustakaannya, maka P-nya menggunakan huruf kapital. Di Perpustakaan Universitas Telkom Bandung, P-nya kapital, kemudian Universitas, U-nya besar, kemudian T-nya kapital, Bandung, B-nya besar. Kemudian yang beralamat, nah ini dalam penulisan alamat diawali dengan huruf kapital. Di Gedung Mentawai lantai 5, nah di sini harus diperhatikan ya. Jalan boleh disingkat, kemudian diakhiri dengan tanda titik, JLN titik. Boleh langsung menggunakan jalan, JALAN. Telekomunikasi, ya. Kemudian Ters titik, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat titik ya. Kalau itu sudah diakhiri, kemudian dengan kode pos tidak usah menggunakan kata dengan, berarti langsung kode pos 40257, kemudian telepon, nah, langsung tidak usah menggunakan kata penghubung dengan dan ya. Penelitian ini telah dilaksanakan pada Januari 2020 sampai dengan Februari 2020. Yang perlu diperhatikan dalam waktu penelitian adalah jika itu tahunnya sama, maka silahkan ditulis hanya satu kali saja tahunnya. Jadi penulisannya adalah Januari sampai Februari 2020 ya. Oke, ini yang perlu diperhatikan untuk tempat dan waktu penelitian. Berikutnya adalah subjek dan objek penelitian. Dihindari kata yang di awal pada kalimat kedua yang menjadi subjek penelitian. Nah, yang di awal itu tidak boleh ya. Kemudian diperhatikan juga penulisan istilah ya, menggunakan istilah asing, menggunakan ditulis miring ya. Untuk paragraf ini hanya terdiri dari 2 kalimat. Nah, harus dihindari. Untuk objek penelitian terdiri hanya 3 kalimat, sudah benar ini ya. Kemudian instrumen penelitian. Di kualitatif instrumen penelitian itu adalah peneliti sendiri ya. Di sini dijelaskan paragraf
paragraf pertama ini terdiri dari 2 ya, kemudian paragraf kedua ini terdiri 1. Jadi silahkan digabung saja antara paragraf pertama dan paragraf kedua, dijadikan satu paragraf. Subbab berikutnya adalah 3.5 sumber data ya. Di sini ada istilah hanya ya, ini sudah benar ya, terdiri dari 3 kalimat dalam sebuah paragraf minimal ya. Kemudian teknik penentuan informan, di sini ada istilah asing, silahkan dicetak miring ya. Paragrafnya sudah benar, ini penomorannya juga sudah benar ya, 1, 2, 3, 4, tapi kurang rapi, satunya harusnya ada di landasan. Kalau penulisan tabel ya, tabel ini diperhatikan judulnya. Jadi antara tabel ini spasinya 1, baik judul maupun isi dalam tabel tersebut. Kemudian dalam penulisan judul tabel diperhatikan kata depannya. Di situ ada dalam ya, dalam, D-nya ditulis menggunakan huruf kecil. Kemudian ini ada untuk melengkapi. Nah, hindari kata hindari menulis diawali dengan untuk, kata depan ya, untuk, di, dari, dan seterusnya. Ini ada tabel. Kalau hanya 1 tidak usah diberi tabel. Kalau hanya tabel itu beberapa. Kalau hanya 1 tidak usah pakai tabel, silahkan ditulis dalam paragraf. Kemudian ini ada istilah asing ya, open library, silahkan ditulis miring. Kemudian untuk 3.7 teknik pengumpulan data, ini langsung ya, ada pengantar, kemudian langsung metode wawancara, sudah benar penomorannya. Setelah 3.7 1, kemudian diawali dengan kemudian dari 1 ini ada perincian. Nah, maka penomoran berikutnya adalah menggunakan A kecil, ini sudah benar, tapi kurang rapi ya. A kecilnya harusnya ada di bawah 2, 3, B sudah benar. Kemudian ini yang nomor 2 juga sudah benar, agak dirapikan ya. A-nya ini diluruskan dengan M, dan seterusnya. Kemudian uji keabsahan data ya, ini sudah ada pengantarnya. Kemudian ada triangulasi ya, penomorannya sudah benar menggunakan angka 1, tapi letaknya dirapikan ya, satunya itu di bawah M. Nah, untuk judul yang menggantung seperti ini tidak boleh, seperti 2 titik triangulasi teknik, ini silahkan di enter. Kemudian kalau memang penjelasannya hanya 1 kalimat seperti ini, silahkan dibuat mendatar saja ya. Triangulasi sumber yaitu atau adalah pengecekan data dari berbagai macam beberapa sumber sebagai penguji kredibilitas pada data dan seterusnya ya, tidak usah pakai bawahnya. Kalau memang lebih dari 1 kalimat baru disubkan seperti ini. Berikutnya ada teknik analisis data. Nah, hal-hal seperti ini yang ada jeda spasi yang banyak seperti ini harus dihindari ya. Sebelum dikirim ke dosen pembimbing harus dicek ulang layoutnya ya, jangan sampai terjadi seperti ini. 1, reduksi data, kemudian diikuti dengan istilah asing ya, sudah benar diberi tanda kurung. Nah, ini di bawahnya menurut Sugiono. Nah, itu harusnya menurut Sugiono agak dirapikan ya. Ialah baris kedua ialah, I-nya itu harusnya terletak di bawah R. R yang reduksi data ya, dirapikan karena ini menggunakan penomoran campuran ya, maka dirapikan. Nomor 2 juga sama ya, agak dirapikan. Ya, ini untuk bab 3 kualitatif. Ya, beda dari kuali sama kuanti. Kalau kuali itu
tidak ada angkanya, tidak ada rumusnya. Nah, kalau kuantitatif itu ada rumusnya. Nah, ini berikutnya, ini adalah metode penelitian yang kuantitatif. Ya, untuk jenis penelitian sama tadi, kemudian tempat dan waktu, subjek dan objek. Oh ya, subjek dan objek kalau memang disubkan seperti ini boleh ya, boleh disubkan seperti ini. Penomorannya cukup satu saja, kalau tidak langsung dalam bentuk paragraf juga bisa. Ini harus konsisten. Kalau memang ada contoh subjek dan objek ini disubkan, berarti 1 atau 3.3.1 subjek penelitian, 3.3.2 objek penelitian. Nah, ini harusnya semua yang terdiri dari 2 sub atau dua hal, maka dirinci juga seperti 3.2 tempat dan waktu. Ini kan terdiri dari 2 tempat dan waktu penelitian. Maka jika yang 3.3 subjek dan objek itu ada rinciannya, maka semua yang lebih dari 1 itu juga ada subbabnya. Nah, itu harus konsisten ya. Kalau memang subbabkan semuanya, berarti menggunakan subbab semuanya. Kalau memang tidak, berarti semuanya tidak menggunakan subbab begitu. Nah, sebaiknya ya tergantung mau menggunakan subbab atau tidak menggunakan. Kalau seperti ini kan jadinya tidak konsisten ya. Oke. Kalau mau konsisten berarti yang tempat dan waktu berarti disubbabkan. 3.2.1 tempat penelitian, 3.2.2 waktu penelitian. Nah, untuk subjek ini tidak hanya subjek saja tulisannya, karena pembahasannya atau judulnya adalah subjek penelitian, maka judul yang benar adalah 3.3.1 subjek penelitian. Variabel penelitian yang membedakan kuanti sama kuali, ini ada variabel penelitiannya ya. Oke. Variabel penelitian biasanya ada 2, variabel terikat dan variabel bebas. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga nanti kalau ada istilah asing ya, maka penulisannya ditulis miring. Yang membedakan berikutnya adalah populasi dan sampel. Ini sudah benar ya, 3.5.1 populasi ya, tinggal ditambah populasi penelitian. Tambah penelitian di sini. Ini sudah disubbabkan, maka yang tadi yang waktu dan tempat penelitian ya disubbabkan. Sampel. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah sudah mulai ada tulisan rumus ya. Untuk penulisan rumus harus harus konsisten ya. Kalau memang letaknya itu di sebelah kiri ya, maka semua rumus harus ada di kiri. Tetapi sebaiknya rumus itu ada di tengah ya, rumusnya di tengah, kemudian keterangannya ada di kiri. Rumusnya adalah N sama dengan, nah ini berhubungan dengan teknik penulisan ya, sama dengannya itu harus lurus dengan garisnya ya. Kemudian ada keterangan, nah sama dengannya itu harus sama dengannya harus sama, harus lurus ya, antara sama dengan yang awal sampai sama dengan yang akhir. Kalau dilihat di sini kan tidak rapi begitu. Kemudian perhitungannya juga sama, ini sudah benar ya, jadi sama dengannya di bawah, tidak boleh kemudian perhitungan putus seperti ini tidak boleh ya. Silahkan diedit sedemikian rupa sehingga hitungan ini tidak terputus dengan halaman berikutnya. Kemudian ada kuesioner dan angket ya. Ini penulisan judulnya kuesioner atau angket. Nah, kita perhatikan yang judul 3.5
ya, sampel penelitian. Nah, itu harus kalau kecil-kecil semua, kalau besar-besar semua ya. Ada wawancara, instrumen penelitian, ya, ada kisi-kisi. Nah, ini penomoran untuk frekuensi ya. 1. Nah, ini setelah 1 adalah A kecil, bukan A kurung. Kemudian ini penulisannya tidak rapi ya, seharusnya menggunakan penomoran otomatis itu ya. 1, kemudian E-nya ini diluruskan F, kemudian A titik ya, A titik itu berada di bawahnya E, dirapikan. 2, 3. Nah, ini kurang rapi ya, kelihatan kurang rapi. Kemudian tabel 3.1. Di sini ada sebuah tabel ya. Tadi sudah saya katakan bahwa sebuah tabel itu spasinya 1 ya, spasinya rapat atau 1. Di sini yang perlu diperhatikan adalah biasanya penulisan subvariabel. Subvariabel itu penulisannya dirangkai. Subvariabel, kalau ini kan dipisah ya, itu tidak benar. Kemudian selanjutnya adalah validitas data ya. Ini sudah ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi judulnya 3.8. Uji validitas dan reliabilitas. Maka babnya adalah 3.8.1 harusnya uji validitas, bukan hanya validitas saja. Di sini ada beberapa istilah asing, nanti silahkan diperhatikan, harus dicetak miring ya. Kemudian ini ada rumus. Nah, perhatikan di rumus RXY itu sama dengan, sedangkan di keterangan RXY itu titik 2. Nah, ini harus konsisten. Kalau memang sama dengan ya, gunakan sama dengan ya, berarti di keterangan juga sama dengan gitu ya. Oke, kemudian tadi di awal di sini itu rumus, keterangan rumus itu diawali dengan huruf kapital. Keterangan rumus mana tadi? Nah, ini keterangan rumus N sama dengan jumlah sampel yang dicari. N besar sama dengan jumlah populasi. Ini diawali dengan huruf kapital keterangannya. Kalau di sini tadi keterangan rumusnya tidak diawali dengan huruf kapital. Nah, ini harus konsisten ya. Kalau memang diawali dengan huruf kapital berarti semuanya kapital. Kalau memang tidak, juga tidak. Biasanya keterangan seperti ini ada yang berpendapat di awalnya saja yang kapital ya. Oke. Ada tabel di sini ya, hasil uji validitas nomor item. Nah, nomor item ini tidak angka ya, nomor item itu tidak 1 titik tapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk hasil uji validitas ini boleh ditaruh di di bab 3, boleh di lampiran. Tapi biasanya banyak yang mencantumkan uji validitas dan reliabilitas itu di bab 3. Nah, ini berikutnya adalah rumus lagi ya. Jadi tadi kalau rumusnya itu di sebelah kiri, nah ini di tengah. Nah, ini juga ini sudah benar ya. Jadi penulisan rumus itu di tengah ya. Kalau memang rumus itu di kotak, maka semua rumus di kotak. Kalau memang tidak di kotak, maka semua rumus yang ada di situ tidak di kotak ya. Oke, kemudian perhatikan juga tebal tipisnya atau ukuran huruf, jenis hurufnya ya. Semua rumus itu harus sama ukurannya ya, jenis hurufnya juga sama. Kemudian ada keterangan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah keterangan ini sudah benar ya, pakai sama dengan, sudah lurus, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan dua keterangan dari rumus yang tadi tidak ada titiknya. Nah, ini harus konsisten ya dari segi penulisan. Ini tabel
ya. Kalau hanya satu boleh tidak menggunakan tabel. Kemudian dianalisis data, ya. Ini penomorannya yang kurang betul ya. Dari subbab 3.9 analisis data, ini seharusnya penomorannya adalah 1, memberikan skor kepada responden dengan ketentuan, ya, jawaban dan skor. 2 dan seterusnya. Kemudian ini untuk rumusnya min, ya. Rumus min ini dicek kembali ya. Jadi penulisan rumus itu disesuaikan dengan mana sumber dari rumus tersebut yang Anda ambil sama persis, jangan menggantinya, ya. Di sini kelihatan ya, sigma x itu sigma x yang dirumus dengan sigma x yang di keterangan ini beda. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian di sini ada titik 2, padahal di atas itu sama dengan, ya. Kemudian ada grand min juga sama. Ukuran huruf rumusnya juga sama seperti yang saya katakan tadi ya. Oke. Ini juga RS, M, N dan seterusnya. M dan N itu M di rumus sama M di keterangan juga beda. Kemudian ini RS sama dengan 4 min 1. Nah, sama dengannya itu diluruskan, tidak sejajar seperti ini ya kalau dalam rumus matematika. Kemudian letaknya di kiri ya, idealnya rumus itu di tengah. Begitu, itu saja yang harus Anda perhatikan dalam penulisan metode penelitian. Ya, saya tegaskan lagi, kalau kuantitatif itu perhatikan penulisan rumusnya. Begitu, itu tambahan penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.